Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas D Praktikan Biofarmasetika. Di sini kami ingin membahas materi mengenai studi tentang ikatan protein menggunakan metode dialisis dinamis. Oke, baiklah, yang pertama itu tentang pengertian protein. Protein merupakan polimer dari monomer-monomer amino yang dihubungkan satu sama yang lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Protein terlibat dalam sistem kekebalan imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon sebagai komponen penyimpan dalam biji, dan juga dalam transportasi hara. Salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino itu sendiri. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah protein merupakan komponen makromolekul utama yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Fungsi protein lebih diutamakan untuk sintesis protein-protein baru sesuai kebutuhan tubuh. Sementara karbohidrat dan lipid digunakan untuk menjamin ketersediaan energi untuk tubuh. Diet protein secara sempurna akan dihidrolisis di saluran gastrointensial dan hanya asam amino bebas yang dapat diserap oleh usus. Asam amino dan peptida yang terbentuk dari pencernaan protein alami akan diabsorpsi dan dianabolisme di berbagai jaringan dan organ sebagai protein tubuh. Oke, baik, yang selanjutnya itu adalah denaturasi protein. Denaturasi protein terjadi bila susunan ruang atau rantai polipeptida suatu molekul protein itu berubah. Sebagian besar protein globuler mudah mengalami denaturasi. Ikatan-ikatan yang membentuk konfigurasi molekul tersebut rusak. Molekul akan mengembang. Ada dua macam denaturasi, pengembangan polipeptida dan pemecahan protein menjadi unit yang lebih kecil tanpa disertai pengembangan molekul. Terjadinya kedua jenis denaturasi ini tergantung pada keadaan molekul. Terjadi pada rantai polipeptida, ikatan-ikatan yang dipengaruhi oleh proses denaturasi ini adalah ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan ikatan kovalen. Baik, selanjutnya itu merupakan tentang komponen protein plasma. Nah, komponen utamanya sendiri itu yang bertanggung jawab terhadap ikatan protein yaitu albumin. Albumin sendiri merupakan protein plasma yang paling tinggi jumlahnya sekitar 60% dan memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi kesehatan, yaitu pembentukan jaringan sel baru, mempercepat pemulihan jaringan sel tubuh yang rusak, serta memelihara keseimbangan cairan di dalam pembuluh darah dengan cairan di dalam rongga interstitial dalam batasan-batasan normal. Nah, untuk kadar albumin sendiri di dalam darah itu sebesar 3,5 sampai 5 gram dl-1 kuadrat. Nah, untuk kekurangan albumin sendiri, ini di dalam serum dapat mempengaruhi pengikatan dan pengangkutan senyawa endogen dan eksogen, termasuk obat-obatan, karena seperti diperkirakan distribusi obat ke seluruh tubuh itu mengikatnya melalui fraksi albumin. Selanjutnya yaitu ikatan obat protein. Obat berinteraksi dengan protein plasma atau jaringan atau makromolekul lainnya seperti melanin dan DNA, membentuk suatu kompleks obat makromolekul. Nah, pembentukan kompleks ini sering disebut juga dengan ikatan obat protein. Ikatan obat protein ini dapat merupakan proses reversibel atau irreversibel. Ikatan obat protein yang irreversibel umumnya merupakan hasil aktivitas kimia obat yang kemudian berikatan kuat dengan protein atau makromolekul dengan ikatan kimia kovalen. Nah, itu ikatan obat protein yang irreversibel tadi terdapat pada jenis tertentu dari toksisitas obat yang dapat terjadi dalam jangka waktu panjang. Seperti kasusnya yaitu karsinogen kimia, atau dalam jangka waktu pendek itu seperti dalam kasus obat-obat yang membentuk produk antara kimia yang reaktif. Nah, sebagai contohnya yaitu hepatotoksisitas dari acetaminophen dosis tinggi yang disebabkan oleh pembentukan metabolit antara yang reaktif yang berinteraksi dengan protein hati. Nah, obat aktif secara farmakologi dengan konsentrasi yang tidak menjenuhkan tempat ikatan protein plasma, jadi sebagian obat yang terikat tidak tergantung pada konsentrasi obat. Tempat ikatan beberapa jenis obat seperti tolbutamid dan beberapa sulfonamid. Hampir jenuh pada konsentrasi terapi sehingga penambahan lebih banyak obat akan meningkatkan konsentrasi obat bebas dengan jumlah yang lebih besar dari yang diharapkan. Akibatnya, banyaknya obat yang memiliki afinitas terhadap tempat ikatan albumin, maka kompetisinya dianggap sebagai interaksi obat yang penting. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah macam-macam asam amino. Berdasarkan segi nutrisi, asam amino dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disediakan oleh tubuh organisme melalui proses biosintesa yang rumit dari senyawa nitrogen yang terdapat dalam makanan. Sedangkan asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh itu sendiri.
Selanjutnya itu ada metode-metode dari ikatan protein. Untuk metode-metode yang mempelajari ikatan protein ini meliputi yang pertama ada dialisis kesetimbangan dan yang kedua ada ultrafiltrasi. Terbuat dari suatu membran semipermeabel yang memisahkan protein dan obat yang terikat protein dari obat bebas atau tidak terikat. Selain itu, metode-metode di atas, metode lainnya dapat digunakan yaitu seperti diafiltrasi, ultrafiltrasi, kromatografi sel, spektrofotometri, elektroforesis, disperse rotoar optikal, dan dikrosime sirkular. Selanjutnya ada dialisis. Dialisis adalah proses perpindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat proses difusi pada membran semipermeabel. Molekul terlarut yang berukuran lebih kecil dari pori-pori membran tersebut dapat keluar, sedangkan molekul lainnya yang lebih besar akan tertahan di dalam kantung membran. Laju difusi ditentukan oleh beberapa kondisi konsentrasi molekul pelarut yang akan keluar dari kantung dialisis. Satu metode yang banyak digunakan untuk mempelajari ikatan protein dengan obat adalah dialisis dinamis. Nah, dialisis dinamis ini menggunakan dinamika aliran untuk meningkatkan laju dan efisiensi dialisis, menghindarkan sampel dan atau dialisis menimbulkan kemungkinan gradien konsentrasi meningkat secara signifikan sehingga mengurangi waktu dialisis. Manfaat lain dari aksi sweeping adalah untuk mencegah membran tercemar dan dalam beberapa situasi menghasilkan tekanan diferensial. Kekuatan pendorong tambahan ini meningkatkan perpindahan massa hipoosmotik melintasi membran semipermeabel dan memungkinkan konsentrasi sampel selama proses dialisis. Selanjutnya yaitu ada konsentrasi molekul terlarut di lingkungan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di dalam kantong dialisis, mengakibatkan laju difusi itu akan semakin cepat. Luas permukaan kantung dialisis semakin luas permukaan membran yang digunakan, maka laju difusi juga akan semakin cepat. Volume pelarut, jika rasio luas permukaan membran dengan volume pelarut, maka laju difusi akan berlangsung dengan cepat karena molekul yang terlarut dapat berdifusi dalam jarak yang dekat. Cara kerja praktikum yang pertama dilakukan pembuatan kurva kalibrasi menggunakan tetrasiklin. Dilanjutkan dengan menyiapkan larutan stok standar yang terbuat dari 100 mg tetrasiklin dilarutkan dengan 100 ml aquades atau air suling. Setelah itu, dari larutan tersebut diambil 10 ml larutannya untuk diencerkan sampai 100 ml. Diatur konsentrasi larutannya. Setelah itu diukur absorbansi larutan standarnya dengan panjang gelombang 360 nanometer dengan spektrofotometri UV vis. Kemudian diukur juga absorbansi airnya untuk dijadikan blanko. Baru setelah itu diplot grafik absorbansinya terhadap konsentrasinya. Donor dibuat dengan mengikat membran kulit telur ke ujung silinder kaca yang terbuka. Setelah itu, beker gelas dengan ukuran 25 ml diisi dengan aquades dan diberikan tetrasiklin sebanyak 1 mg dari 2 ml ke dalam tabung. Kemudian dicelupkan ke dalam beker gelas dan diusahakan posisinya tetap berdiri sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kompartemen non-protein serta dijaga suhunya. Lalu diukur absorbansi larutan tetrasiklin dengan cara dipipet 1 ml sampel, kemudian diganti dengan 1 ml aquades untuk digunakan interval waktu dengan spektrofotometri UV vis. Selanjutnya, langkah tersebut diulangi kembali dengan konsentrasi 1 mg per mili dan 2 mg per mili. Obat dan serum kemudian dimasukkan di atas membran, lalu dia akan melewati membran atau menembus. Analoginya, obat ditambah plasma atau serum di bagian atas. Kemudian membran ada di bagian tengah dan aquades di bagian bawah. Obat ditambah plasma atau serum akan berdifusi melewati membran menuju aquades. Pada gambar dapat dilihat bahwa membran telur dapat juga diganti dengan membran selofam. Membran selofam merupakan membran sintetis dan ada albuminnya juga, sehingga kandungannya hampir sama dengan membran telur. Pada gambar, obat dimasukkan pada kompartemen donor, kemudian obat akan didialisis mengalir ke kompartemen aseptor. Dari aseptor nanti akan diukur ada berapa obat yang bisa menembus membran tersebut. Oke, baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5 kelas D. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.